Suami hanya memberikan pujian. Anak laki-laki bungsu masih muda dan bertenaga. Dia bermain basket sepanjang malam. Dia bahkan tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Wanita mendengar hal itu. Namun, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Hanya karena pada siang hari, dukun pernah memperingatkannya. Dia mengatakan bahwa dia telah hilang selama bertahun-tahun. Anak laki-laki bungsu yang baru ditemukan bukanlah manusia, melainkan adalah manusia kadal. Awalnya, wanita itu tidak mau percaya. Dia menganggap dukun hanya berbicara omong kosong. Namun, segera dia menyadari, mata anaknya memang tidak biasa. Jika kamu tidak percaya, perhatikan matanya saat pulang. Lihat apakah sama dengan orang normal. Namun, di detik berikutnya, mata anaknya kembali normal. Wanita itu menghibur dirinya sendiri. Pasti dia terlalu tegang dan salah lihat. Dia berpikir bahwa anaknya yang hilang dan ditemukan kembali tidak mungkin adalah monster pemakan manusia seperti yang dikatakan dukun. Monster pemakan manusia. Namun, saat malam tiba, wanita itu kembali merasa ragu. Jadi dia kembali online, mencari informasi terkait manusia kadal. Hewan berdarah dingin, bisa mengelupas kulit, suka memakan telur burung. Saat itu, suami yang baru selesai bermain bola pulang ke rumah. Begitu masuk, dia langsung memuji. Kedua anak laki-lakinya bugar, terutama anak laki-laki bungsu. Selama permainan, dia bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Mendengar suaminya berkata demikian, wanita itu seketika wajahnya pucat. Hanya karena baru saja tertulis di ensiklopedia, manusia kadal adalah hewan berdarah dingin, tidak mudah berkeringat. Ini membuat wanita itu mulai curiga. Apakah anak laki-laki bungsu benar-benar manusia kadal? Jadi untuk menyelidiki lebih lanjut, dia memanfaatkan kesempatan mengantarkan pakaian, pergi ke kamar anak laki-laki bungsunya. Namun, dia menemukan, di dalam pakaian yang diganti anaknya, ternyata ada sepotong kulit kadal. Wanita itu langsung terjatuh ketakutan. Dan saat itu anak laki-laki bungsu yang mendengar suara, juga berlari mendekat. Wanita dengan panik bertanya kepada anaknya, "Ini benda apa?" Namun anaknya justru menunjukkan ekspresi seolah tidak tahu apa-apa. Kulit hewan ini berasal dari mana? Ular dan kadal. "Ibu, apakah Anda tahu?" Melihat tatapan dingin anaknya, wanita itu segera menyatakan bahwa dia tidak tahu. Kemudian dia meletakkan pakaian itu. Tanpa menoleh, dia langsung berlari keluar. Dan saat malam tiba, wanita itu bahkan tidak bisa tidur semalaman. Terbayang-bayang di pikirannya peringatan dari dukun, mengatakan padanya bahwa 3 hari lagi adalah hari pembantaian berdarah. Saat itu, anak manusia kadal akan menunjukkan sifat binatangnya, memakan seluruh keluarganya. Wanita yang semakin takut saat memikirkannya. Keesokan harinya, dia kembali mencari dukun. Dan dukun juga sudah memperkirakan, wanita itu akan kembali mencarinya. Jadi dia langsung memberikan sebuah botol obat berwarna hijau. Obat ini khusus untuk mengatasi manusia kadal. Dengan memegangnya, apakah ini akan berbahaya? Kamu yang pilih sendiri. Dukun sekali lagi mengingatkan wanita. 3 hari lagi adalah hari pembantaian berdarah. Miao Pu menyarankan wanita sebaiknya segera mengambil keputusan. Wanita berpikir sejenak. Akhirnya dia membawa obat itu pulang ke rumah. Namun, dia baru saja sampai di rumah. Suami memberitahunya, dia telah memesan sebuah villa di Gunung Kadal, bersiap untuk membawa seluruh keluarga berlibur. Mendengar 3 kata, Gunung Kadal, wanita langsung terkejut. Dia segera memberitahu suaminya, jangan sekali-kali pergi ke tempat ini. Dia juga berencana untuk memberitahu anak laki-laki bungsu tentang kebenaran manusia kadal, sekaligus memberitahunya. Namun, pada saat itu, anak laki-laki bungsu datang membawa kue ulang tahun. Mendekat, "Selamat ulang tahun. Ini ulang tahunku. Nak, lihat betapa senangnya ibumu. Dia sangat bahagia. Sayang, hari ini adalah ulang tahunmu, kamu sudah lupa?" Dengan pengingat dari suami, wanita baru ingat, hari ini adalah ulang tahunku sendiri. Saat itu, pekerja juga berlari mendekat, menyatakan bahwa manusia kadal di dalam ruangan telah tertangkap. Ternyata kulit manusia kadal yang ada di dalam ruangan sebelumnya benar-benar jatuh dari manusia kadal yang masuk. Segera setelah itu, wanita juga menemukan mata anak laki-laki bungsu. Juga tidak ada keadaan aneh sebelumnya. Anak laki-laki bungsu menjelaskan sebelumnya bahwa kakaknya memberinya obat tetes mata yang salah. Tidak nyaman sehingga bisa seperti ini. Kemudian dia mengambil kue, mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita. Melihat anaknya yang begitu patuh dan mengerti, wanita seketika merasa sangat bersalah. Betapa baiknya anak ini. Bagaimana bisa aku salah paham padanya? "Istriku, kenapa kamu menangis? Hari ini adalah hari yang bahagia. Ayo pergi. Kita pergi ke restoran untuk memotong kue." "Baik." Tian Chi pergi. Wanita juga sepenuhnya menghilangkan keraguannya. Jadi setelah suami dan anak pergi, dia pun membuang ramuan yang diberikan dukun kepadanya ke dalam tempat sampah. Dibuang ke dalam tempat sampah. Keesokan harinya, wanita itu dengan gembira mengikuti keluarganya pergi berlibur ke Gunung Kadal. Namun saat makan,
Suami justru menemukan bahwa bulan di langit tiba-tiba berubah merah. Dia tiba-tiba teringat hari ini. Namun bulan berdarah yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Dan putra sulung juga mendengar tentang hal itu. Bahwa mata bulan berdarah dapat mewujudkan mimpi. Jadi dia memutuskan untuk mengambil beberapa foto. Sebagai kenang-kenangan. Begitulah, ayah dan anak itu meninggalkan meja makan. Mereka pergi ke samping untuk berfoto. Namun wanita itu setelah melihat bulan berdarah, kembali teringat pada kata-kata dukun. Bulan berdarah di langit. Manusia kadal akan mengalami ledakan naluri binatang. Pasti tidak akan terjadi. Dan saat itu, anak laki-laki bungsu, dengan perhatian memberinya sepotong paha ayam. Melihat anaknya yang begitu baik dan pengertian, wanita itu semakin yakin bahwa anaknya pasti tidak mungkin apa monster kadal pemakan manusia. Namun saat malam tiba dan bulan purnama, sebuah sosok aneh diam-diam datang ke kamar wanita tersebut.